Assalamualaikum, selamat datang di channel Alin Liani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini aku mau sharing tentang cara aku mengelola tabungan dan THR untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana cara aku mengelola atau membuat rencana anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri? Sebelum itu, aku akan menunjukkan manfaat atau tujuan dari membuat perencanaan anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah agar segala kebutuhan tercukupi. Dengan kita membuat perencanaan anggaran, segala kebutuhan kita sudah kita rencanakan sehingga tidak akan ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya tidak bisa kita cukupi karena kita sudah mempunyai anggarannya. Yang kedua, agar tetap bisa menabung. Sebisa mungkin uang yang kita miliki atau THR yang kita dapatkan kita sisihkan untuk tabungan walaupun hanya sekecil mungkin. Dengan memaksakan diri seperti itu, kita jadi bisa punya tabungan. Yang ketiga, agar tidak berlebihan atau over budget. Biasanya kalau pada bulan Ramadan itu kita butuh sekali banyak mengeluarkan uang. Misalnya untuk buat kue, untuk membeli baju baru, atau untuk berbagi ke saudara. Dengan kita merencanakan dan membuat anggaran seperti ini, uang kita kelola sehingga apa yang kita keluarkan itu sesuai dengan anggaran. Sebisa mungkin tidak akan berlebihan atau over budget. Yang keempat, agar pengeluaran sesuai dengan kemampuan finansial yang kita miliki. Dengan membuat anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kita jadi tahu seberapa besar pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk bulan ini. Dengan begitu, kita tahu mana kebutuhan yang memang benar-benar penting untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Yang kelima, agar sedekah bisa maksimal sesuai dengan kemampuan. Sekarang lanjut, bagaimana kita membuat anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri? Caranya yang pertama yaitu tulis semua rencana anggaran untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Misalnya, zakat, untuk sedekah harian, atau untuk membuat kue lebaran, membeli baju baru, atau untuk transport PP mudik, bagi-bagi THR ke saudara atau keluarga dari suami, baik juga keluarga dari istri, atau sedekah untuk tetangga. Dan tulis berapa nominalnya, misalnya untuk zakat 100.000 atau untuk sedekah harian misalkan per hari 10.000. Di video selanjutnya nanti akan aku kasih tahu bagaimana cara aku membuat anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari mana juga aku menggunakan dana untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, tulis rincian anggaran. Rincian anggarannya ini sesuaikan dengan kemampuan finansial yang kalian miliki. Seperti yang aku katakan tadi, misalkan zakat untuk berapa orang, per orangnya berapa, misalkan zakat 100.000, sedekah harian misalkan 10.000, kemudian untuk membuat kue lebaran misalkan 200.000, seperti itu. Kemudian kalian harus konsisten, jangan sampai apa yang sudah dianggarkan melebihi dari budget anggarannya. Yang ketiga, rencanakan pemasukan anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Misalkan dari tabungan, mungkin menabung untuk Hari Raya dan bulan Ramadan, mungkin juga dari THR atau
dari potong gaji bulanan. Nah, kalian rencanakan sendiri dari mana dana yang akan digunakan untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan begitu, uang untuk Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tidak akan tercampur dengan uang untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Yang keempat, koreksi. Apakah mampu mencapai anggaran yang direncanakan ataukah tidak? Jadi sebisa mungkin kita sesuaikan dengan finansial yang kita miliki. Jangan sampai kita memaksakan diri misalnya membeli baju baru untuk Hari Raya Idul Fitri padahal kita uangnya itu pas-pasan. Ya, sebisa mungkin tidak usah membeli baju baru, tetapi segala kebutuhannya tercukupi. Bagian poin mana yang sekiranya bisa dikurangi atau bisa dihilangkan, yang penting sesuai dengan finansial yang kita miliki. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara aku mengelola keuangan khusus untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebelum itu, aku akan membongkar tabungan aku untuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi memang ini tabungan khusus untuk bulan ini. Seperti biasanya, aku membuat sinking fund seperti ini. Aku tempel gambar ketupat, kemudian di sebelahnya aku buat kotak-kotak. Masing-masing kotaknya itu berisi 50.000. Jika aku sudah menabungnya, akan aku kasih warna. Yang warna oranye ini adalah hasil dari jualan aku, sedangkan yang warna ungu adalah THR dari suami. Untuk total semuanya 3 juta rupiah. Alhamdulillah, suami mendapatkan THR dari kantornya kurang lebih 3 juta. Nah, yang sebagian aku pakai untuk tabungan Hari Raya Idul Fitri dan sebagian lagi insya Allah sisanya akan aku tabungkan untuk rumah. Nah, ini adalah cara aku membuat perencanaan anggaran bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Aku membuat dalam kolom seperti ini. Sebelumnya aku membuat coret-coret yang aku diskusikan dengan suami. Akhirnya di ACC oleh suami, baru aku membuat kolomnya seperti ini. Karena masalah keuangan itu sangat sensitif, jadi sebisa mungkin kita diskusi dengan suami seberapa anggarannya, untuk apa anggarannya. Jika sudah setuju, sudah mencapai kesepakatan, hal semacam itu membuat semuanya akan berjalan dengan lancar. Tabel pertama yaitu pemasukan dari tabungan khusus untuk Hari Raya Idul Fitri itu dari hasil dagang 1.700.000, kemudian THR suami aku ambil 1.300.000 sehingga totalnya 3 juta rupiah. Untuk pengeluarannya aku bagi dua. Yang pertama untuk bulan Ramadan, tabelnya terdiri dari deskripsi, pengeluaran sebenarnya, kemudian sisa. Untuk deskripsinya aku sendiri yang pertama untuk Masjid Barat 30 snack 45.000 rupiah, Masjid Timur 40 snack 60.000 rupiah. Aku kasih nama Barat dan Timur itu sebenarnya memang letaknya di barat rumah aku dan timur rumah aku, jadi lebih enak aja nyebutnya seperti itu. Kemudian untuk mushola 20 snack 20.000, Masjid Barat snack harian, jadi setiap hari itu sebisa mungkin aku memberikan snack untuk makanan ringan berbuka puasa orang-orang yang ada di masjid. Jadi setiap hari insya Allah sedekah walaupun hanya cuma snack. Kemudian bahan pokok untuk tetangga 450.000, jadi ini adalah untuk tetangga-tetangga aku kasih bahan-bahan pokok tetangga yang ada di sekeliling rumah aku. Bukan rumah aku sih, ini rumahnya Mbah. Kemudian bahan pokok untuk karyawan 240.000. Untuk makan Idul Fitri
185.000. Kemudian kue lebaran 200.000. Setelah itu zakat, karena keluarga aku terdiri dari 3 orang, aku anggarkan 100.000. Enaknya kita kalau memiliki tabungan sebelum bulan Ramadan datang atau menjelang bulan Ramadan datang, kita bisa sedekah mulai dari awal bulan. Kalau kita menunggu THR, itu THR cairnya kan pasti pertengahan atau akhir-akhir bulan Ramadan. Kita akan rugi, kehilangan hari-hari yang sudah terlewatkan karena menunggu dana THR. Jadi menurut aku sebisa mungkin kita menabung untuk bulan Ramadan. Nah, tabungannya itu sebisa mungkin kita gunakan semaksimal mungkin untuk sedekah, karena bulan Ramadan itu kan 1 tahun hanya 1 kali. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Ini adalah bahan pokok yang akan aku bagikan untuk tetangga dan juga untuk karyawan. Sebelumnya aku minta maaf ya, ini tidak ada maksud pamer sama sekali. Semoga harapannya itu bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Jadi bahan pokoknya yang aku berikan kepada tetangga dan karyawan itu berupa minyak goreng dan gula. Aku menggunakan tas anyaman yang aku buat sendiri karena ini usaha kecil aku, jadi yang aku bagi-bagikan juga berupa tas anyaman ini. Isinya yaitu gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, kemudian ada makanan dan juga minuman, itu sebagai syukuran aku yang hamil sudah 7 bulan. Ini penampakannya seperti ini. Alhamdulillah lebih banyak daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu cuma belasan aja, kalau sekarang alhamdulillah sudah mencapai 20-an. Sudah bisa membagi-bagikan 20 lebih. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi yang bisa aku bagi-bagikan. Untuk tas anyamannya ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mereka dalam jangka yang waktu agak lama. Soalnya tas ini bisa mereka gunakan untuk belanja ke pasar atau juga bisa untuk mereka jual. Sedikit cerita ya, kalau dulu waktu suami belum mempunyai pekerjaan tetap dan uang masih pas-pasan untuk makan, untuk sedekah hariannya setiap hari apa yang kami punya di rumah kami bagikan. Kalau waktu dulu itu kami membagikannya minuman, jadi membuat teh di teko, 2 teko begitu, kemudian diantarkan ke masjid beserta dengan gelasnya. Jadi sebisa mungkin kita berpikir setiap hari itu memberikan makanan untuk orang berbuka. Karena bisanya waktu itu hanya minuman, ya udah kita kasih minuman saja. Kalau tahun ini alhamdulillah kami membagikan snack berupa gorengan yang harganya satu gorengan itu 500 rupiah, dan yang jual itu adalah tetangga kita sendiri. Jadi setiap hari itu ngambil dari situ kita bagikan ke masjid untuk berbuka puasa. Tetapi terkadang karena tetangga yang jual gorengan ini kadang libur, makanya budget untuk sedekah hariannya itu aku anggarkan hanya 200.000 rupiah. Bahkan orang-orang masjid itu sampai hafal kalau suamiku ke sana menjelang maghrib itu pasti mereka bilang gorengan seperti itu. Soalnya menurut suamiku yang paling laris diambil dan cepat habisnya itu adalah gorengan. Balik ke video. Nah, ini yang kedua adalah tabel untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita membagi-bagikan angpau. Kalian sudah pasti tahu seperti itulah. Nah, tabelnya aku buat seperti ini. Jadi untuk keluarga suami, untuk keluarga istri, kemudian untuk tetangga. Di total semuanya
menyisakan uang Rp90.000. Nah, uang Rp90.000 itu sebagai dana tak terduga. Untuk tahun ini tidak ada anggaran untuk mudik dan juga membeli baju baru. Karena kondisi masih pandemi seperti ini, dilarang mudik, dan juga alhamdulillah memang sudah 2 tahun bulan Ramadan ini kami tidak membeli baju baru. Karena apa? Ya, kami berpikir bahwa baju kami masih layak dipakai, masih ada. Daripada menumpuk di lemari, ya lebih baik kami tidak membeli baju baru untuk hari raya ini. Dan aku berpikir bagaimana caranya agar aku dan suami lebih banyak fokus pada sedekahnya, karena bulan Ramadan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sangat disayangkan kalau menyanyiakan bulan ini. Belum tentu usia kita itu bisa nyampe lagi ke bulan Ramadan tahun depan. Jadi sebisa mungkin kita memaksimalkan apa yang kita miliki untuk sedekah di bulan Ramadan tahun ini. Sekarang aku akan membongkar tabungan hari raya Idul Fitri dan bulan Ramadan ini. Nah, sebenarnya sudah dibongkar pada hari-hari sebelumnya untuk sedekah harian, untuk membelikan snack di masjid, dan untuk membagikan bahan pokok untuk karyawan. Dan ini aku membuat video ketika memasukkan uangnya ke amplop untuk angpau anak-anak, baik anak-anak yang ada di tetangga ataupun keponakan. Nah, ini bersama dengan anak aku, makanya aku video terlebih dahulu. Dan ini sisa uang anggaran untuk bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kalau untuk angpaunya ini sudah diisi dengan uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Untuk uangnya aku pisahkan seperti ini menggunakan kertas, kemudian aku kasih tulisan sesuai dengan pos-pos yang sudah aku rencanakan, misalkan untuk zakat, untuk sedekah harian, kemudian untuk membeli kue lebaran. Dan ini adalah masih sisanya. Kalau ini adalah nota pembelian untuk bahan pokok tetangga dan karyawan. Nah, ini sisa uangnya. Aku tulisi beberapa hari yang lalu masih sisa berapa, jadi biar lebih jelas. Sampai di sini video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf sama sekali tidak ada maksud pamer. Hanya berharap semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya dan bisa menginspirasi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.